Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya, Pendeta Jimmy, dalam program Renungan Harian. Mari kita membaca Alkitab, sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami. Ya Bapa, kami sedia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Karena itu berfirmanlah dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 19 hingga ayat 20. Firman Tuhan berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Tema renungan kita, meninggalkan kejahatan. Saudara-saudara, kejahatan terbesar dan pertama-tama dilakukan manusia yang dicatat dalam Alkitab adalah ketika dalam pikiran manusia yang ditaruh iblis, yaitu melawan Allah dengan berkata. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian pasal 3 ayat 4 dan ayat 5. Bibit pemberontakan bahkan menjadi sama seperti Allah ditaruh iblis dalam pikirannya Hawa, sehingga Hawa memakan buah itu. Dan itu yang tertanam di tengah jemaat mula-mula yang tadi susupi ajaran-ajaran sesat yang disebutkan Rasul Paulus, dua nama yang terpengaruh dan mempengaruhi yang lain, yaitu Himeneus dan Filetus, ayat 17. Ajaran mereka seperti kanker yang menjalar, mengajarkan tentang kebangkitan, bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Perhatikan ayat 18. Ayat 19 adalah penegasan bagaimana jemaat bertahan dalam menghadapi berbagai serangan ajaran-ajaran sesat yang memutarbalikkan kebenaran dengan dusta. Bahwa cara melawannya dengan kemampuan diri untuk dapat memfilter keyakinan lain. Dengan berpatokan firman Allah yang diletakkan Tuhan seperti meterai bahwa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bahwa kebenaran diputarbalikkan dengan kebohongan adalah jenis kejahatan melawan Allah. Bahkan menganggap dirinya sama seperti Allah. Kebenaran Allah hanya bersumber dari Allah sendiri. Dan barang siapa mengajarkan kebenaran Allah yang bersumber dari firman Allah, ia kepunyaan Allah. Dan meninggalkan diri dari dusta. Ia ibaratnya perabot rumah yang dipakai untuk maksud mulia, bandingkan di ayat 20. Kebohongan-kebohongan atau dusta selalu kita jumpai dalam berbagai-bagai narasi melalui media-media sosial yang ada dengan berbagai platformnya. Melalui firman Tuhan hari ini, minimal kita tahu bahwa memfilter berbagai narasi kebohongan yang sering dikemas dengan katanya dari firman Tuhan, kita diajarkan untuk mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar kita tidak mudah dibohongi dan tidak menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Karena itu, pakailah waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyampaikan kebenaran. PKJ 247. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu.
Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan hendak mengingat bahwa kami harus mengajarkan, menyebarkan, mempelajari apa yang benar. Kiranya semua yang kami lakukan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.